Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kali ini kita masih membahas materi teks prosedur dengan subbab menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Oke, apa saja sih penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks prosedur? Kita akan pelajari bersama. Jadi, silakan kalian simak materi atau video ini dengan sebaik-baiknya ya. Nah, ada beberapa yang akan kita pelajari. Di sini ada yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Lalu ada penggunaan bentuk pasif untuk proses, ada penggunaan kriteria atau batasan ya, ada penggunaan kata keterangan, lalu penggunaan kalimat saran atau larangan, penggunaan kata hubung, pelesapan, dan acuan, lalu yang terakhir adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Nah, oke. Apakah kalian sudah ada bayangan ya mengenai penggunaan bahasa ya yang ada di dalam teks prosedur. Nah, oke. Kita simak materi selanjutnya ya. Nah, yang pertama adalah kalimat perintah. Oke, dalam sebuah langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur itu banyak sekali memuat kalimat perintah ya. Nah, di mana kalimat perintah itu adalah sebuah perkataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan sesuatu atau sifatnya ada kayak suruhan gitu kayak gitu ya. Misalnya, tutup pintu itu kayak gitu. Terus masukkan garam setengah sendok teh, misalnya kayak gitu. Itu sebuah kalimat perintah. Tapi bedanya apa dengan yang namanya pernyataan? Oke, kalau dalam KBBI itu pernyataan itu hal yang menyatakan atau tindakan menyatakan sebuah pernyataan aja. Di situ tidak ada suruhannya, tidak ada perintahnya ya. Contohnya apa? Contohnya ini, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Di situ kayak ada perintahnya kan, tapi itu bukan sebuah perintah, hanya merupakan pernyataan aja kayak gitu. Karena di situ ada kata perlunya kayak gitu ya. Beda dengan kalimat di bawahnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, itu udah kayak merintah kan, ada unsur nyuruhnya nggak sih? Nah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kayak gitu ya, itu namanya perintah. Oke, lanjut ciri perintah selanjutnya itu, biasanya kalau kalimat perintah itu biasanya ada partikel kan di akhir kata kerja yang digunakan. Misalnya, tambahkan, nah, atau masukkan, kayak gitu. Itu kan ada partikel kan ya di akhir sebuah kata kerja. Itu penggunaan kalimat perintah ya. Selanjutnya di sini ada penggunaan bentuk pasif untuk proses ya. Bentuk pasif itu digunakan untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Jadi yang namanya teks prosedur itu kan nyuruh ya, nyuruh pembaca atau pendengar. Kalau misalnya eh, tidak dijelaskan atau dijelaskan dengan jelas, sejelas-jelasnya, nanti takutnya ada hal yang membahayakan kayak gitu. Ini dalam hal langkah-langkah ya. Contohnya gini, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut kayak gitu. Itu namanya kalimat aktif ya. Nah, di situ ada kata menekan, di sini pakai awalan me. Aktif sedang dilakukan. Beda sama tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, di situ udah ada
kalimat pasif ya, diawali dengan awalan di gitu ya, bukan me ya. Nah, itu pasif ya, tidak sedang dilakukan kayak gitu. Udah kayak nyuruh ya, itu kan proses juga kan, ditekan kayak gitu. Itu penggunaan bentuk pasif. Jadi biasanya kalau dalam teks prosedur kenapa tidak menggunakan bentuk aktif? Karena supaya kayak semacam saran gitu dan peringatan gitu, atau lebih simpel gitu ya. Nah, selanjutnya ada kriteria atau batasan. Dalam teks prosedur juga memuat batasan atau kriteria. Apa sih batasan atau kriteria itu? Kenapa harus ada? Batasan itu supaya pembaca pendengar bisa melakukan apa yang ditulis dengan tepat. Jadi ada batasannya. Ada kayak batasnya gitu loh. Misalnya, kalau yang tanpa batasan kan angkat kaki kanan. Nah, tapi kalau kalimat dengan batasan itu angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi ngangkat kaki kanannya seberapa? Oh, setinggi lutut aja kayak gitu. Ini namanya batasan ya. Lalu yang selanjutnya, langkahkan kaki kanan 2 kali. Dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Kata 2 kali dan pada hitungan 4 itu namanya batasan. Nah, karena kapan sih harus melangkahkan kaki kanan? Berapa banyak sih? 2 kali kayak gitu. Terus kapan tepuk tangannya? Oh, pada hitungan keempat kayak gitu. Kenapa harus ada? Karena supaya tepat, supaya sesuai hasilnya dengan yang menjadi tujuan teks prosedur itu. Lalu contoh yang lain, goreng hingga kecoklatan. Gunting serong membentuk segitiga sama kaki. Letakkan monitor sejajar dengan mata. Itu juga merupakan batasan ya. Karena di situ gorengnya sampai kapan sih kayak gitu. Oh, sampai kecoklatan aja kayak gitu misalnya. Guntingnya gimana? Oh, serong. Membentuk apa guntingnya? Oh, membentuk segitiga sama kaki. Namanya membentuk segitiga sama kaki itu namanya adalah sebuah kriteria ya. Batasan biasanya dilakukan dengan jumlah ya, kayak gitu. Nah, itu namanya batasan ya, dan tanpa batasan. Jadi perlu banget ya supaya adanya batasan supaya lebih jelas, ada tujuannya tercapai. Selanjutnya adalah penggunaan kata keterangan. Nah, kata keterangan atau adverbia ya, kata keterangan itu nama lainnya adalah adverbia. Adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain. Seperti pada kata verba atau kata kerja. Atau pada adjektiva atau kata sifat. Nah, adverbia yang perlu kalian pelajari dalam yang ada dalam teks prosedur itu ada 6. Yang pertama adalah keterangan cara. Keterangan alat, tujuan, derajat, syarat, dan akibat. Apa saja sih? Bagaimana penjelasannya? Kita simak slide selanjutnya. Ya, yang ini adalah adverbia keterangan cara. Adverbia ini tuh menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Biasanya adverbia keterangan cara ini ditandai dengan kata dengan atau kata secara. Nah, gimana penggunaannya? Di sini contohnya. Bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Bunyikan secara serentak semua gendang. Dengan sedikit meluangkan waktu, kita dapat membuat makanan sehat dan murah. Dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Di situ itu keterangan cara. Caranya gimana sih? Cara dilakukannya gimana sih? Bungkus adonannya caranya gimana? Oh, dengan rapat toh. Kayak gitu. Talikan rafianya gimana? Oh, dengan cara menyilang kayak gitu. Bunyiin gendangnya gimana? Oh, secara serentak. Nah, itu namanya adverbial keterangan cara. Adverbial ini biasanya diikuti dengan kata dengan yang diikuti dengan kata sifat atau kata kerja. Rapat itu kata sifat ya. Nah, menyilang itu kata kerja.
kayak gitu. Ada kata dengan yang diikuti oleh kata kerja atau kata sifat seperti itu ya, yang menunjukkan keterangan cara juga tentunya. Selanjutnya ada keterangan alat. Adverbia ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Nah, ditandainya dengan kata dengan bla bla bla, misalnya dengan alat yang digunakan kayak gitu ya. Menggunakan bla 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 dengan menggunakan gitu. Contohnya gini, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Gergaji mesin itu merupakan alat bukan? Alat ya, kayak gitu. Berarti kalimat ini merupakan kalimat dengan adverbia keterangan alat gitu ya. Lalu lukis kain dengan menggunakan canting. Oke, canting itu kan alat ya, kayak gitu ya. Dengan menggunakan canting. Alatnya apa? Para perajin membatik menggunakan canting, sama ya. Lalu ada lagi bentuk adonan menggunakan cetakan kue, misal kayak gitu. Jadi ada alat yang digunakan, walaupun sama-sama dengan kata dengan ya, sama kayak keterangan cara tadi. Tapi kalau yang ini bedanya, kata dengannya itu diikuti dengan alat yang digunakan. Coba kalian, apa ya kalimat yang menggunakan adverbial keterangan alat? Ayo, apa? Silakan ya. Kalian pasti bisa buatnya. Selanjutnya, ada keterangan tujuan dan keterangan derajat atau kuantitas. Kita ke keterangan tujuan dulu ya. Adverbial ini tuh menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Nah, keterangan tujuan biasanya ditandai atau menggunakan kata-kata untuk, supaya, dan agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Malam di sini artinya bukan malam-malam ya, tapi artinya adalah lilin. Kalau kalian pernah bikin batik itu pakai lilin ya, nah, buat nutupin warnanya kayak gitu. Nah, di sini dipakai kata agar ya. Tujuannya apa? Kenapa kok malam nggak boleh terlalu panas? Tujuannya adalah supaya tidak merusak kain kayak gitu. Itu namanya kalimat dengan keterangan tujuan. Selanjutnya, lapisi dengan margarin supaya adonan tidak menempel di loyang. Nah, di situ ada kata supaya yang digunakan. Lalu, kenapa sih harus dilapisi dengan margarin kayak gitu kan ya. Nah, tujuannya adalah supaya adonan tidak menempel di loyang kayak gitu. Lalu, lakukan sebanyak 3 kali seminggu untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, di sini ada kata untuk ya yang digunakan. Ada tujuannya di situ. Tujuannya buat apa? Buat mendapatkan hasil yang maksimal kayak gitu. Kenapa sih harus dilakukan 3 kali seminggu? Enggak 1 kali aja kayak gitu misalnya. Itu namanya kalimat dengan keterangan tujuan. Paham ya sampai di sini anak-anak? Oke, kalian pasti bisa kok buatnya. Oke. Selanjutnya di sini ada keterangan derajat atau kuantitas ya. Adverbial ini menambahkan keterangan derajat. Nah, derajat kata lainnya tingkatan dan kuantitas atau jumlah ya. Kuantitas itu sinonimnya jumlah pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Nah, itu namanya tingkatan ya. Nah, harus ada tuh keterangan derajat atau kuantitas. Supaya apa? Sama tujuannya kayak tadi. Supaya hasil yang diperoleh itu maksimal sesuai dengan tujuannya kayak gitu. Kalau misalnya kalimat cuma setelah dicelup angkat kain kayak gitu doang, nggak ada keterangan derajat atau keterangan derajatnya. Malah angkat kainnya kapan? Bingung dong si pembaca atau pendengar gitu. Kalau ada kata cepatnya kan, oh angkat kainnya cepet kayak gitu. Itu namanya derajat ya, tingkatan. Nah, selanjutnya, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Nah, itu ada kuantitas di situ. Keterangan kuantitasnya ditandai dengan kata sebulan sekali, kayak gitu. Ulangi gerakan selama 3 kali, kayak gitu. Itu namanya kuantitas ya, banyaknya seberapa sih? Pupuknya berapa? Oh, sebulan sekali aja, kayak gitu.
oh sebulan 2 kali kayak gitu misalnya. Itu namanya kuantitas ya, ada jumlahnya banyaknya seberapa sih, sama juga dengan kalimat selanjutnya. Itu namanya kalimat dengan adverbial atau keterangan derajat kuantitas ya. Kalian pasti bisa buatnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada sebuah gambar yang ada kalimatnya. Itu sebuah gambar itu bernilai seperti ribuan kata ya. Kalian bisa menerjemahkan atau membuat kata-kata dari gambar-gambar ini. Kayak gitu ya. Ini bukan perintah soal kok. Maksudnya sebuah gambar itu bernilai seperti ribuan kata. Banyak sekali apa ya, kayak tafsiran dari gambar ya, sebuah gambar. Kita bisa mengatakan gambar itu banyak dengan banyak hal kayak gitu ya, dengan banyak kata kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kita ke keterangan syarat. Keterangan syarat ini adalah kata keterangan yang menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Adverbial ini ditandai dengan kata jika ya. Oke. Contoh ya. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Terus jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Jika sering mencuci tangan dengan sabun ya, maksudnya itu ya, akan terhindar dari penyakit. Tubuh selalu sehat jika kita berolahraga teratur. Nah, disitu ada keterangan syarat. Misalnya di kalimat pertama, kalau malamnya terlalu panas, canting akan kainnya akan cepat rusak kayak gitu. Kalau sebuah adonan akan cepat gosong gimana? Jika gulanya terlalu banyak kayak gitu. Kita akan terhindar dari penyakit kalau gimana syaratnya? Jika kita sering mencuci tangan dengan sabun. Lalu kalau tubuh kita pengen sehat, syaratnya gimana? Ya jika kita berolahraga teratur kayak gitu ya. Itu namanya keterangan syarat. Keterangan syarat ditandai dengan kata jika. Oke, kalian bisa buat kalimatnya ya. Selanjutnya, keterangan akibat. Nah, kata keterangan ini menambahkan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Adverbial ini ditandai dengan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Kayak contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Nah, ulangi kegiatan sampai bahan habis. Potong kain menjadi beberapa bagian. Jadi di situ ada akibat yang ditimbulkan dari kegiatan. Nah, kalau kita motong kain, akibatnya apa? Oh, akibatnya kain itu menjadi beberapa bagian. Nah, terus ulangi kegiatan sampai bahan habis. Nah, kalau kita ngulangin terus kegiatan itu, akibatnya apa? Oh, habis kayak gitu, bahannya habis. Nah, lalu kalau goreng adonan hingga kecoklatan. Kalau kita goreng adonan, akibatnya apa? Oh, kecoklatan, sampai kecoklatan adonannya itu. Oke. Itu namanya keterangan akibat ya. Ada akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan yang dilakukan. Tentunya dalam teks prosedur ya. Tuh. Selanjutnya ada penggunaan kalimat saran atau kalimat larangan. Nah, tujuan dari teks prosedur itu apa sih? Memandu pembaca atau pendengar supaya selamat, aman dan mencapai hasil yang maksimal ya dalam melakukan langkah-langkah dalam teks prosedur. Makanya bahasa yang digunakan dalam teks prosedur itu biasanya sering menggunakan saran ya, yang bermuatan saran atau yang bermakna keharusan atau bahkan larangan ya, supaya jelas dan tidak menimbulkan bahaya. Contohnya, biasanya ditandai dengan kata atau frase hubung sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika. Itu frase-frase yang menandai sebuah kalimat saran atau larangan ya dalam langkah-langkah dalam teks prosedur.
Contohnya, bisa kan menggunakan kata kerja ya. Atau bahkan saran sebaiknya atau pernyataan keharusan. Kamu harus bla bla bla. Contohnya di sini, hindari menuang cairan terlalu banyak. Nah, ini berarti kalimat larangan ya. Hindari, nggak boleh kayak gitu. Jangan berpergian tanpa menggunakan masker. Nah, itu juga merupakan kalimat larangan ya. Sebaiknya kamu selalu berada di rumah, kecuali jika ada keperluan penting. Nah, ini namanya kalimat saran ya. Sebaiknya kayak gitu. Nah, di sini merupakan kalimat saran atau larangan ya, ditandai dengan kata-kata tersebut. Kalau saran biasanya ditandai dengan kata sebaiknya. Kalau larangan biasanya diakhiri dengan akhiran i ya. Kayak gitu. Partikel i di sini, hindari. Atau bisa juga menggunakan kata jangan. Kayak gitu. Itu namanya penggunaan kalimat saran atau larangan dalam teks prosedur. Lalu ada penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan ya. Di sini dalam teks prosedur itu biasanya menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang digunakan misalnya kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini kayak gitu ya. Itu namanya konjungsi temporal ya. Nah, karena banyak sekali konjungsi yang digunakan, maka harus ada dilakukan pelesapan. Nah, pelesapan itu apa sih? Pelesapan itu adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Itu biasanya dalam kalimat-kalimat teks prosedur, kalau nggak dilesapkan itu banyak sekali ya, kayak gitu. Nah, apa sih biasanya yang dilesapkan itu kalimat yang seperti apa? Itu kalimat majemuk kerapatan. Nah, itu adalah kalimat dengan gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya itu sama. Sehingga bagian yang sama itu sebaiknya disebutkan hanya sekali. Kayak gitu ya. Jadi hubungannya kata hubung, pelesapan, dan kalimat majemuk rapatan itu erat sekali ya dalam sebuah teks prosedur. Maksudnya gimana kita lihat pada slide ini. Ini namanya langkah-langkah dalam teks prosedur. Kalau langkah-langkah ini langkah-langkah yang ditulis tanpa dilesapkan ya. Nah, gimana sih caranya melesapkan? Di sini sebetulnya ada beberapa hal yang sama. Contoh, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Ya, yang itu langkah pertama. Aduk terus. Apa yang diaduk terus? Nah, yang diaduk terus adalah tepung ketan dan santan yang dimasak, kayak gitu. Kan? Nah, kalimat yang bercetak tebal ini sebaiknya dihilangkan ya, nggak perlu ditulis lagi, karena itu maknanya sama ya, kayak gitu. Jadi cuma yang ditulis adalah aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Itu namanya sudah dilesapkan, sudah dihilangkan bagian yang sama itu. Nah, lanjut, angkat adonan dan setelah dingin cetak. Apa yang dicetak? Yang dicetak ya itu tadi ya, hasil tepung dan santan yang telah mengental ini, yang telah dimasak ini, hingga membentuk persegi panjang. Jadi kalimat yang di dalam ini, yang di dalam kurung ini, dan yang dicetak tebal ini dihilangkan atau dilesapkan kayak gitu, karena maknanya sama dengan kalimat sebelumnya. Lanjutnya taburi wijen di atasnya. Di atasnya mana? Oh, di atas hasil tepung yang dicampur santan yang telah mengental dan telah dibentuk menjadi persegi panjang. Kita nggak perlu ya tulis ini, tulis aja taburi wijen di atasnya. Kayak gitu udah cukup. Nah, lalu kalimat ini iris. Nah, apa yang diiris? Yang diiris ya tadi hasil tepung yang dicampur santan yang telah mengental dan telah dibentuk menjadi persegi panjang serta ditaburi wijen. Irisnya setebal 2 cm, kemudian bungkus dengan plastik. Yang tebal ini dihilangkan atau dilesapkan karena maknanya sama dengan kalimat sebelumnya. Lalu pada langkah terakhir,
kemas pada kardus kecil. Apa yang dikemas? Ya ini tadi ya, tepung ketan yang sudah dimasak, sudah dibentuk persibannya, sudah dilaburi wijen, yang sudah diiris, yang sudah dibungkus dengan plastik kayak gitu. Kalau kita tulis semuanya, wah nanti pusing ya pembaca dan pendengar dalam mengikuti langkah-langkah di teks prosedur itu. Jadi pelesapan itu sangat penting dalam sebuah teks prosedur. Oke, selanjutnya adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Jadi banyak ya kata-kata yang berakhiran i dan akhiran kan dalam teks prosedur. Nah, akhiran i itu dipakainya jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Kalau akhiran kan dipakai jika objek dalam kalimat bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Nah, di situ objeknya kan loyang ya. Kalau kita melumuri loyang, loyangnya diem apa enggak? Tidak bergerak kan? Namanya juga melumuri ya. Tapi menteganya yang kita gerakkan, ya gitu kan. Lalu bedakan dengan kata lumurkan mentega pada loyang. Nah, kalau lumurkan mentega, objeknya di sini mentega ya. Pada loyang, menteganya gerak-gerak Kak. Yang digerakkan kan menteganya ya, bukan loyangnya ya. Nah, itu bedanya antara penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Contoh lain, taburi roti dengan keju. Kalau kita naburin roti dengan keju tuh yang gerak apanya? Kejunya kan. Nah, rotinya diem aja kan. Roti dia sebagai objeknya dia tidak bergerak ya. Diem aja. Makanya pakai akhiran i. Nah, beda dengan taburkan keju di atas roti. Nah, taburkan ya. Ada akhiran kan. Objeknya si kejunya bergerak nggak? Bergerak ya. Taburkan keju, kayak gitu kan. Kejunya kita gerakan ya, rotinya yang diem aja. Kayak gitu. Itu namanya perbedaan antara penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Oke? Selanjutnya. Ini ada sebuah quotes ya untuk kalian. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Amin. Gitu ya. Jadi kurangi mengeluh ya, perbanyaklah bersyukur. Oke? Apalagi di situasi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Ini adalah akhir dari pertemuan kita pada materi menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi Bu Guru di pesan WhatsApp pribadi ya. Semoga kalian bisa menyimak apa yang sudah kalian simak itu bermanfaat ya, dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kali ini Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.